Ikut semua keputusanku ya. Siap, Pak. Yang pertama, aku putuskan harga 1.350, ambil tengahnya. Ya. Kemudian yang kedua, mulai hari ini sebentar Mendak larang impor, titik. Saya atas supaya kalian ikut berdua. Ya. Kalian ada masalah apa segala macam dengan bank dengan apa, beritahu saya. Yang boleh impor singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan itu sudah diputuskan dalam Rakortas. Juga tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian singkong kita itu terserap seperti susu. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi beberapa waktu yang lalu ada berita besar nih soal singkong dari Kementerian Pertanian. Jadi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, menetapkan harga minimum pembelian untuk singkong adalah sebesar 1.350 per kilonya. Bagi pabrik yang macam-macam nanti langsung akan ditindak oleh Kementerian Pertanian. Bagaimana kronologi ini bisa terjadi? Yang pertama, pada bulan Oktober tahun 2024 inilah titik anjloknya harga singkong. Pada periode tersebut harga singkong mengalami kejatuhan hingga Rp1.000 per kilonya. Ada di beberapa daerah yang bahkan Rp900 per kilonya. Di mana harga 900 atau Rp1.000 per kilogram ini belum potongan, belum repaksi dan lain sebagainya. Ini memberatkan para petani sehingga para petani mengeluhkan bahwa ini tidak menutupi atau tidak tertutup untuk biaya produksinya. Kemudian pada Desember 2024, petani melakukan protes dan audiensi. Para petani singkong ini dari berbagai daerah melakukan audiensi dengan pemerintah. Mereka meminta pemerintah menetapkan harga minimum untuk melindungi kelanjutan usaha mereka. Selanjutnya, pada Januari 2025, tindak lanjutnya adalah rapat koordinasi pemerintah dan pemangku kepentingan seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Kemenq, Bea dan Cukai. Kemudian ada pengusaha produsen tepung tapioka dan perwakilan para petani. Nah, dalam pertemuan tersebut para pihak melakukan koordinasi dengan fokus utama adalah menemukan titik temu antara keberlanjutan bisnis industri tapioka dan kesejahteraan petani singkong. Dan akhirnya pada 31 Januari tahun 2025 penetapan harga singkong pun disahkan. Dalam hal ini Menteri Pertanian Bapak Andri Amran Sulaiman mengumumkan harga singkong resmi minimum adalah Rp1.350 per kilonya. Dan diterbitkan surat keputusan untuk distribusi ke industri terkait. Penugasan Satgas Pangan Polri untuk mengawasi implementasi kebijakan ini. Nah, jadi sah ya, harga minimum pembelian singkong dari petani adalah Rp1.350 per kilogram. Nah, tentu ini disesuaikan dengan kadar acinya juga ya, nggak mungkin singkong-singkong muda kemudian dibeli seharga Rp1.350. Tentu ini harus ada standarisasi kadar aci sekian, maka dibelinya sekian. Kalau kadar aci sekian, maka dibelinya akan sekian. Jadi itulah titik temu ya antara pengusaha tepung tapioka, industri tepung tapioka dan juga para petani. Dan ini sangat bagus ya teman-teman untuk industri singkong dan tepung tapioka ke depannya. Nah, dalam rapat koordinasi tersebut ditetapkan beberapa hal. Yang pertama adalah penetapan harga minimum. Di sini harga singkong ditetapkan Rp1.350 per kilogram untuk memastikan keuntungan bagi petani. Kemudian, Kementerian Pertanian mengawasi harga di tingkat produsen dan industri agar tidak merugikan para petani. Yang kedua adalah dukungan regulasi bagi industri tapioka. Kementerian Pertanian akan merekomendasikan kepada Kemendak agar impor tapioka dimasukkan ke dalam lartas atau larangan dan pembatasan, sehingga setiap proses importasi wajib seizin dari Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengontrol jumlah impor dan memastikan produksi dalam negeri tetap terserap dengan baik. Kesepakatan yang ketiga adalah stabilisasi pasar melalui mekanisme intervensi pemerintah.
yaitu Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan BUMN untuk menyerap stok singkong jika terjadi kelebihan pasokan. Didorongnya ekspor singkong dan produk olahannya untuk menjaga keseimbangan pasar. Kesepakatan yang keempat adalah peningkatan infrastruktur dan rantai distribusi. Pemerintah di sini akan meningkatkan infrastruktur logistik agar distribusi singkong lebih efektif dan efisien. Bantuan bagi para koperasi petani agar dapat langsung menjual ke produsen tanpa melalui banyak perantara. Nah, dari timeline kejadian tersebut kemudian ada poin-poin kesepakatan. Karena kita adalah channel perdagangan internasional, kita bahas dari sisi perdagangannya ya. Karena itu tepung tapioka, kita bahas mungkin perdagangan lokal dan juga ekspor dan impornya. Nah, mari kita bahas beberapa datanya, teman-teman. Di sini kita akan memberikan informasi mengenai data ekspor dan impor mengenai dua produk, yaitu singkong dan juga tepung tapioka. Yang pertama adalah singkong. Singkong di sini memiliki HS code 071410. Nah, importasi singkong pada periode Januari hingga November 2024, Indonesia mengimpor singkong sebesar 5.548 ton dengan nilai mencapai 1,65 juta US dollar atau sekitar 26,7 miliar rupiah. Sedangkan menurut data dari TradeMap, pada periode tahun 2023, Indonesia mengimpor singkong sebesar 601 ton dengan nilai mencapai 233.000 US dollar atau 3,7 miliar rupiah. Kemudian, untuk ekspor singkong sendiri, Indonesia memiliki kuota ekspor singkong ke Uni Eropa sebesar 165.000 ton per tahun dengan tarif 6%. Ini berdasarkan data dari kompas.id. Nah, pada tahun 2023, menurut data dari TradeMap, Indonesia mengimpor singkong sebesar 3.859 ton dengan nilai mencapai 5,8 juta US dollar atau sekitar 90 miliar rupiah. Nah, jadi berdasarkan data dari TradeMap, neraca dagang singkong Indonesia adalah surplus 5,6 juta US dollar atau sekitar 80 miliar rupiah. Kemudian produk yang kedua adalah kita bahas tepung tapiokanya. Di sini tepung tapioka termasuk ke dalam HS code 190300. Selama periode yang sama, impor tepung tapioka mencapai 295.673 ton dengan nilai sebesar 160 juta US dollar. Nah, di sini berdasarkan data katadata.co.id. Sedangkan menurut data dari TradeMap, pada tahun 2023, Indonesia mengimpor tepung tapioka sebesar 2.914 ton dengan nilai mencapai 5,7 juta US dollar atau sekitar 90 miliar rupiah. Nah, sedangkan untuk ekspor tepung tapiokanya sendiri, pada tahun 2023, menurut data dari TradeMap, Indonesia mengekspor tepung tapioka sebesar 6.492 ton dengan nilai mencapai 6,2 juta US dollar atau sekitar 100 miliar rupiah. Jadi, berdasarkan data dari TradeMap, neraca dagang Indonesia adalah surplus 593.000 US dollar atau sekitar 9 miliar rupiah. Jadi, baik ekspor singkong maupun ekspor tepung tapiokanya sendiri, Indonesia surplus ya, teman-teman. Tapi, jika kita lihat dari kuantitinya, ini masih kecil ya dibandingkan dengan eksportir tepung tapioka yang lain. Mungkin tepung tapioka produksi Indonesia sudah terserap bagus di pasar lokal, sehingga ya hanya sedikit untuk ekspor, teman-teman. Nah, bagaimana prospek penjualan tepung tapioka di tahun 2025 ini? Sebelum ke sana, kita bahas harganya terlebih dahulu atau HPP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini pembelian minimumnya Rp1.350 per kilogram, di mana biasanya 4 kilo singkong menjadi 1 kilo tepung tapioka. Sehingga jika ditambahkan dengan HPP lainnya atau biaya-biaya lain, HPP-nya adalah Rp8.900 per kilogram untuk tepung tapioka itu sendiri. Nah, sedangkan saya mendapatkan bocoran nih, sebelum harga singkong naik menjadi Rp1.350, di sini pabrik tepung tapioka bisa menjual tepung tapiokanya dengan harga Rp7.000 sampai dengan Rp7.500 per kilonya. Ini harga pabrik, belum termasuk ongkos kirimnya. Dengan harga jual pasar ke konsumen akhir rata-rata di Rp10.000 sampai dengan Rp12.000 per kilonya tergantung dari lokasinya. Dengan adanya kenaikan HPP dari 7.500 atau 7.000 menjadi 8.900, ini kira-kira ada kenaikan sekitar 20%. Sehingga harga ke konsumen akhir kemungkinan juga akan naik di sekitar 12.000 sampai dengan Rp14.500 per kilonya. Jadi siap-siap ya, untuk konsumen lokal kemungkinan juga akan mengalami kenaikan ya untuk harga tepung tapioka itu sendiri.
Bagaimana untuk ekspor? Nah, sedangkan untuk ekspor kemungkinan akan mengalami penurunan yang drastis ya teman-teman, karena kita kalah saing dari sisi harga. Nah, teman-teman bisa lihat data dari eksportir tepung tapioka di Thailand. Nah, di Thailand tepung tapioka harga FOB Bangkok ialah 430 US dollar per metric ton. Kalau dirupiahkan sekitar 7 juta per metric tonnya. Jika dijadikan rupiah, maka harga FOB Bangkok adalah Rp7.000 per kilonya. Jadi gimana nih? Harga FOB tepung tapioka di Bangkok itu Rp7.000, sedangkan di Indonesia mungkin 8.900 atau 9.000 atau 8.500 nih. Jadi kalau kira-kira nih dibalik nih, teman-teman yang jadi importirnya atau pembelinya, kira-kira pilih yang mana? Pasti kebanyakan pilih Thailand karena dia lebih murah dengan produk yang sama. Jadi gitu sebetulnya. Nah, di tahun 2025 ini tentu perjuangan sangat keras dan sangat berat untuk eksportir tepung tapioka, tapi semangat, saya yakin kita bisa lewati ini semua dan semoga ini ada sedikit keajaiban untuk eksportir tepung tapioka. Tentu harapannya dengan kebijakan ini, saya pribadi berharap petani lebih sejahtera lagi, lebih bisa memanfaatkan ini dengan baik. Kemudian pabrik juga bisa bertahan dengan baik, bahkan ekspansi ya dengan cara apapun gitu. Saya belum tahu caranya apa. Cuma ini adalah keputusan besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ini antara salah satu yang mati atau dua-duanya mati atau dua-duanya bisa hidup nih. Ini tergantung dari kebijakan pemerintah. Nanti insentifnya seperti apa kepada industri, misalkan dikasih keringanan pajak dan lain sebagainya, sehingga bisa substitusi dan lain sebagainya, dan dua-duanya bisa happy. Antara petani singkong dia bisa happy dapat harga 1.350 dan industri juga happy dan bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Jadi itulah ya pembahasan kita tentang berita singkong ini, berita yang besar ini. Singkong sudah final, harga minimumnya adalah 1.350. Jadi teman-teman, bagi yang ada pertanyaan soal ekspor ya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Kalian juga bisa share video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, and bye.